Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Evi Dia Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung dari SD Negeri 2 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari modul 1.1. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana peserta didik digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, dengan kata lain simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. KHD menjabarkan prinsip perubahan dengan trikon. Yang pertama adalah perubahan kontinuitas, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Yang kedua adalah perubahan konvergen, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Selanjutnya adalah perubahan konsentris, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan pada kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusat asasnya yang diyakini akan mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Selanjutnya ada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Sebagai seorang pendidik, haruslah menjadi teladan baik di dalam berpakaian, bersikap, berbicara, dan lainnya. Trilogi pendidikan yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso. Guru membangun dan menciptakan ide-ide bersama dengan peserta didik, supaya mereka memiliki stimulus untuk mengembangkan idenya, memberikan mereka kesempatan, dan mendampingi mereka untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki. Trilogi pendidikan yang ketiga adalah Tutpuri Handayani. Sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan dukungan dan dorongan berupa semangat supaya peserta didik bisa mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik. Pendidikan yang menghamba pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Selain itu, pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah bahwa pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman masa kini. Selain itu, KHD juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti. Di antaranya adalah 1. Keseimbangan hidup antara cipta,
karsa, dan karya. Yang kedua, peserta didik memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Sedangkan implementasi pemikiran KHD dalam pembelajaran adalah yang pertama, menuntun peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran sehingga anak memiliki ruang untuk berkembang lebih baik. Kedua, menuntun peserta didik sesuai kodrat alam sehingga mampu mengembangkan diri di lingkungannya dan mengembangkan potensi dirinya. Selain itu juga menuntun peserta didik sesuai kodrat zaman yang artinya mendidik peserta didik dengan cara yang sesuai tuntutan zaman masa kini. Selanjutnya, dengan melakukan pembiasaan positif di sekolah dan khususnya kelas untuk penguatan karakter. Pendidikan yang menghamba pada murid memberikan kemerdekaan untuk belajar, memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif, serta menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Implementasi dalam sekolah saya untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, dengan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan alam sekitar serta media yang tepat. 2. Program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 3. Kegiatan literasi untuk meningkatkan minat dan baca peserta didik. Sedangkan yang keempat adalah pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun untuk mentransfer nilai-nilai karakter berbudi pekerti. Demikianlah ulasan demonstrasi kontekstual kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.